Selamat malam saudara, Shalom Alaikum. Berkat Tuhan bersama dengan saudara. Di malam minggu ini kita persiapan untuk beribadah, tetapi sekaligus kita mendasari hidup kita, persiapan ibadah kita dengan firman Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Mari kita berdoa lebih dulu. Ya Bapa, kami datang kepadamu memenuhi panggilanmu, supaya kami bisa menjadi gembala-gembala yang baik untuk domba-domba Tuhan. Karena itu ya Allah, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan pimpin kami. Kelemahan kami kiranya Tuhan sempurnakan, supaya kami bisa melakukan tugas dengan baik. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saya ambilkan dari Injil Yohanes 21 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-17. Saya akan baca. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan segarkan dulu jiwa dan roh kita dengan satu pujian dari Kidung Jemaat 358 bait pertama dan kedua. Percaya sabdanya, datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmatnya. Darah Al-Masih memberi berkat penuh, membasuh hati yang kecil, jiwa tenang teduh. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku.
Saya yakin dan percaya bahwa saudara sudah berkali-kali menerima renungan ini. Bahkan saudara juga sudah membaca sendiri, membaca masing-masing, dan berkali-kali pula. Namun demikian saya juga percaya, setiap kali kita membacanya, setiap kali pula kita mendapatkan hal yang baru. Dan malam ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan tema ini dengan satu sisi yang baru, yang barangkali mungkin belum pernah kita temukan. Tetapi saya ingin mengajak saudara untuk melihat makna apa toh kalau kita diajak untuk menggembalakan domba-domba. Sebuah pertanyaan diajukan kepada Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ketika Petrus menjawab, ya Tuhan, engkau tahu aku. Yesus tidak menjawab terima kasih karena engkau sudah mengasihi, tidak begitu. Tetapi jawaban Yesus justru gembalakanlah domba. Bukti bahwa Petrus mengasihi Yesus adalah Petrus siap untuk menggembalakan domba-domba Yesus. Bukan untuk ingkar janji. Ketika ditanya lagi, benarkah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, betul. Gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali Petrus menyangkal, 3 kali pula sekarang Petrus dipanggil lagi dengan satu perintah, gembalakanlah domba-domba. Apa maksudnya? Kalau dulu Petrus ingkar janjinya di depan domba-domba Yesus, maka sekarang Petrus harus membuktikan bahwa Petrus tidak akan ingkar janji, tapi tetap setia dengannya. Dan perintah gembalakanlah domba-dombaku itu yang harus dilakukan Petrus. Nah, bagi kita apa toh makna gembalakanlah domba-dombaku itu, saudara? Saya ingin mengajak saudara untuk memahami 4 hal. Yang pertama, kalau Tuhan Yesus memerintahkan kepada Petrus gembalakanlah domba-dombaku, itu berarti satu, menggembalakan domba-domba Yesus berarti mengasihi. Ini saudara, berarti mengasihi. Domba-domba Yesus itu berbagai macam. Ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang tinggi, ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang kecil, ada yang besar. Itu yang harus dikasihi. Domba-domba Yesus juga beraneka ragam. Mungkin ada yang ingusan, ada yang gudikan barangkali, ada yang cacaran dan sebagainya. Ada yang kena pandemi corona, barangkali bisa saja terjadi itu. Dan itulah yang harus kita kasihi. Bagaimana mengasihi itu semuanya supaya merasakan balasan. Ada yang tersingkir, ada yang terbuang, barangkali juga ada yang ditahan dalam penjara, dimbui, gitu kan. Dan itu kasih Yesus harus sampai di sana, harus dirasakan oleh. Dan itulah jawaban. Apakah engkau mengasihi aku? Iya. Nah itu, gembalakanlah dombaku. Ada yang nggak bisa makan, bagaimana mereka bisa makan? Dombaku ada yang nggak bisa baca, bagaimana mereka bisa baca? Dan itu menjadi tanya. Jadi menggembalakan domba berarti mengasihi. Mengasihi itu searah, aktif. Tidak menunggu dikasih, tapi kita mengasihi lebih dulu. Kita proaktif, saudara. Yang kedua, saudara, menggembalakan berarti menyelamatkan. Ya, berarti menyelamatkan. Kenapa begitu? Ada banyak saudara kita yang tersesat. Kita melihat ada domba-domba yang tidak tahu untuk berjalan yang benar.
Kadang-kadang domba-domba, kambing-kambing itu berjalan berlari-lari, tidak tahu kalau di depannya, di sampingnya ada jurang, depannya ada pohon, ditabrak saja. Nah, menggembalakan berarti menyelamatkan mereka, menjaga mereka dari ancaman binatang-binatang buas, menjaga mereka dari ancaman predator-predator yang buas. Nah, ini supaya tetap utuh, hidup, dan selamat. Jadi menggembalakan berarti menyelamatkan mereka yang terancam bunuh, mereka yang terancam kelaparan, mereka yang terancam masuk jurang harus diselamatkan. Jangan sampai terperosok. Dia harus punya pengharapan. Yang ketiga, menggembalakan berarti berjalan bersama dengan domba itu. Tidak bisa kita berjalan sendiri, domba suruh ngetut nggak bisa. Justru kita harus berjalan bersama dengan domba-domba itu, berada di tengah mereka, kadang di depan, kadang di samping, kadang di tengah, kadang di belakang. Jadi bersama dengan ini untuk bisa mengarahkan, melindungi, menuntun, dan mencukupkan. Domba diarahkan ke rumput yang hijau, ke air yang tenang, dan dijaga supaya tidak terperosok ke jurang. Karena itulah peran itu akan bisa kita lakukan kalau kita mau berjalan bersama-sama, tidak mendahului, tidak hanya terus di belakang. Kalau Ki Hajar Dewantara itu memberikan 3 hal: ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Inilah yang harus, bagaimana kita di belakang memotivasi supaya maju, supaya terus bergerak, di tengah bagaimana memberikan semangat, membangun, menyatukan kehendak menjadi satu, di depan kita menjadi teladan, menjadi yang sukacita. Dan itulah gembala, makna gembalakanlah domba-dombaku. Dan yang keempat, yang terakhir saudara, menggembalakan domba Yesus berarti berjalan bersama dengan Yesus. Yang punya domba Yesus, kita juga diutus oleh Tuhan Yesus. Makanya mari kita juga berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jangan tinggalkan Yesus. Ketika kita meninggalkan Yesus berarti kita juga hancur, mati, kalah. Karena itulah menggembalakan berarti berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, berjalan menanti uluran tangan Yesus. Justru kita bergantung kepada, menggembalakan itu berarti kita bergantung kepada kuasa Yesus. Justru kita harus terus bersama, tidak mencari kekuatan-kekuatan lain, tidak mencari arah yang lain, tetapi arahnya, kekuatannya, keberserahannya hanya kepada Yesus. Karena itulah saudara, malam ini adalah malam di mana kita mengambil keputusan, ya saya ikut Yesus, sehingga saya bisa mengasihi, menyelamatkan, dan bisa berjalan bersama-sama. Amin. Mari kita bersaat teduh dan berdoa. Terima kasih ya Allah, di malam ini kami menyerahkan diri penuh kepadamu Bapa, supaya kami terus bisa diperbarui dan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Allah. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk terus berkarya dan melayani Tuhan dengan sukacita. Jadikan kami sahabat sesama bagi sesama kami. Terima kasih Bapa. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa, dan kiranya cinta kasih Allah serta kuat kuasa Roh Kudus serta kasih Allah Bapa menyertai saudara sampai akhirnya. Amin. Kita pujikan bait ketiga dan keempat.
Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Bersama mari ikutlah ke surga mulia, tempat kekal sejahtera penuh bahagia. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Terima kasih, sampai ketemu besok pagi jam 6:30. Amin.